Assalamualaikum Mbak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi Mbak Dedi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Bapak. Alhamdulillah keadaan sehat. Bagaimana kabarnya Pak Toha hari ini juga? Alhamdulillah Pak, kabar saya juga sama dengan Mbak Dedi ya, sehat. Pak Dedi, Ya, saya di sini sebagai observer ya. yang mana nanti akan mengobservasi Bapak Dedi dengan Bu Fatimah. Apakah benar Pak Dedi nanti ada jadwal coaching dengan Bu Fatimah? Ya, benar Pak. Saya berencana nanti jam 1 nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Fatimah. Baik Pak. Saya tegaskan lagi Pak ya, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya Pak ya. Ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan terhadap Bu Fatimah. Nah, jadi pertanyaan begini Pak, apakah Bapak sudah siap untuk melakukan coaching hari ini Pak? Alhamdulillah saya sudah siap Bapak, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat melakukan coaching bersama Bu Fatimah nanti. Ya, baik Pak. Alhamdulillah kalau sudah siap untuk coaching bersama Bu Fatimah. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dulu Pak. Saya di sini akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak laksanakan nanti. Jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati nanti dalam melakukan coaching yaitu apakah proses coaching tersebut itu sudah sesuai dengan alur tirta, yang mana alur tirta itu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, terus yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Selain itu juga selanjutnya saya akan juga mengamati apakah Bapak itu melakukan percakapan coaching dengan Bu Fatimah nanti itu sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yang mana prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan bersama coachee, seperti itu Pak ya. Terus kemudian apakah Bapak itu sudah menggali penuh potensi dari coachee tersebut. Selanjutnya proses dalam coaching tersebut itu sudah kreatif apa belum, dan sudah memaksimalkan potensi dari coachee tersebut apa belum, seperti itu. Terus selain itu yang saya nilai juga dalam kompetensi inti dalam coaching Bapak nanti, yaitu Bapak itu sudah dalam keadaan present, kehadiran penuh apa belum, terus dalam mengajukan pertanyaan itu sudah berbobot sehingga bisa menggali informasi dari coachee tersebut apa belum, seperti itu. Baik Pak, Pak Dedi sudah siap ya hari ini ya Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Ketika coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta Ya, dan juga alur cerita, lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ada di coaching dan juga kompetensi inti di dalam coaching tersebut. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, untuk memulai pertanyaan saya, pertanyaan yang pertama Pak, Ya. kepada Pak Dedi, kompetensi apa yang ingin Bapak Dedi kembangkan pada saat coaching nanti Pak? Baik, terima kasih ingin menjawab dari pertanyaan Pak Toha. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Dedi, ya, pertanyaan yang kedua Pak ya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik Pak ketika coaching nanti bersama Bapak? Baik, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk si coachee tersebut.
Kemudian yang terakhir Pak Dedi ya, Ya, indikator yang bagaimana Pak yang ingin Bapak Dedi itu kembangkan dalam proses coaching ini? ya. Yang ingin coaching, saya ingin bisa menemukan solusi. Jadi intinya si coaching ini bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri Ya. dan permasalahannya sendiri. Itu Pak. Baik Pak, ya sudah jelas apa yang telah disampaikan Pak Dedi. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ketika sesi coaching nanti bersama Bu Fatimah bisa lancar ya Pak. Amin. Tujuan yang ingin dicapai dan dikembangkan oleh Pak Dedi mudah-mudahan nanti bisa lancar dan memberikan solusi terhadap Bu Fatimah sebagai coach. Ya. Cukup sekian Pak ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Dedi sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, saya juga ikut senang mendengarnya. Adakah waktu untuk kita ngobrol-ngobrol santai hari ini Bu? Oke Pak, insya Allah hari ini saya lagi free nih, kebetulan sekali. Saya juga ingin bercerita. Kalau Pak Dedi sendiri bagaimana? Adakah waktu untuk kita ngobrol? Insya Allah ada waktu luang, dan juga jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu saya kok. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, saya itu mau bercerita tentang murid-murid saya di sekolah. Ya, oh begitu, ada masalah di sekolah ya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah tersebut? Saya berharap akan mendapatkan opsi-opsi atau jalan keluar setelah saya menceritakan masalah yang saya alami ketika di sekolah dengan Pak Dedi. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Ibu ingin dapatkan? Saya berharap Pak, dalam obrolan kita ini saya dapat meningkatkan kompetensi saya dan juga mendapatkan solusi dari masalah saya. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Begini Pak, kan saya itu sudah ada jadwal rutin di sekolah dengan adanya sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Tapi masih banyak murid-murid saya itu yang lupa membawa peralatan sholat, terutama yang laki-laki itu Pak, itu lupa untuk membawa sarung. Oh begitu. Iya. Kira-kira apa alasannya kok masih banyak murid yang tidak membawa sarung ketika sekolah? Ada beberapa faktor sih Pak. Menurut Ibu, faktor yang paling memungkinkan penyebabnya yang sering terjadi apa ya? Ketika saya bertanya pada murid-murid saya itu tentang kesepakatan kita itu, mereka menjawab alasannya lupa dan ikut-ikutan sama temennya. Jadi temannya satu bilang lupa, yang lain itu juga ikut mengatakan lupa. Oh, jadi gitu. mayoritas menjawab lupa. Iya. Oh, jadi alasannya karena lupa ya Bu ya? Iya. Ikut-ikutan. Jadi berapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid Ibu agar selalu membawa sarung ketika sekolah? Jadi harapan saya itu setelah ada jadwal dan juga himbauan, murid saya itu selalu ingat bahwa di sekolah itu ada jadwal sholat dan wajib membawa peralatan sholat sehingga mereka tidak lupa dengan kewajibannya itu. Oh, jadi harapan seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu himbauan seperti apa sih yang sudah Ibu lakukan? Jadi begini Pak, di sekolah saya kan sudah ada jadwal rutin untuk kegiatan sholat jamaah. Dan itu sudah tersepakati. Selain itu saya selalu mengingatkan ketika pelajaran agama, masing-masing wali kelas juga mengingatkan untuk selalu membawa peralatan sholat, khususnya yang laki-laki itu membawa sarung. Dan juga ketika upacara sekolah,
kepala sekolah juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan semua murid. Oh ya, menurut saya imbauan tersebut sudah lengkap. Jadi ibu ini sudah lengkap melibatkan semua guru yang ada di sekolah untuk berkolaborasi, selalu mengingatkan, dan juga kepada kepala sekolah. Kalau boleh tahu, pernahkah ibu melakukan tindakan sehingga murid-murid tadi merasa sadar dan juga tidak beralasan lagi? Oh tentu Pak, saya itu selalu mengingatkan mereka itu berkali-kali, bahkan setiap hari. Setiap murid yang tidak membawa sarung itu saya beri konsekuensi, yaitu dengan menghafal Asmaul Husna. Baik, baik. Apakah tindakan ibu tersebut tidak merugikan mereka? Apakah tidak menjatuhkan mentalnya ya Bu ya? Menurut saya ya Pak, Ya. itu tidak ada yang menjatuhkan atau tidak merugikan. Karena mayoritas yang beralasan itu kelas 6, jadi sudah kelas tinggi kan. Jadi mereka sudah bisa mengendalikan emosinya masing-masing. Justru tindakan yang saya lakukan itu untuk mendidik mereka supaya bisa menghafal Asmaul Husna. Kenapa kok bisa seperti itu? Bisa Ibu jelaskan? Saya melakukan itu supaya murid-murid saya itu sadar dengan melanggar otomatis mereka itu akan mendapat konsekuensi sehingga tidak melakukannya lagi. Sebenarnya itu sudah bagus sekali Bu, melakukan konsekuensi dengan tujuan yang positif. Ya. Kemudian apa reaksi murid-murid yang melanggar dari tindakan yang Ibu telah lakukan? Sampai sekarang ini ya Pak, tetap masih ada aja anak yang tidak membawa sarung. Walaupun tidak sebanyak yang sebelumnya, sudah ada peningkatan sedikit demi sedikit, hanya tinggal ya 1, 2, 3 aja yang masih apa ya, tidak membawa itu tadi. Baik Bu, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ini? Rencana yang saya lakukan yang pertama, saya akan memanggil semua murid-murid yang melanggar kesepakatan tadi. Saya akan menyuruh mereka untuk menulis jadwal pelajaran dan juga jadwal sholat, kemudian saya suruh menempel di kamar atau di tempat mereka belajar. Jadi mereka itu tidak lupa. Yang kedua, saya akan menginformasikan kepada orang tuanya agar senantiasa mengingatkan anak-anaknya untuk tidak lupa membawa peralatan sholat ke sekolah. Ya, sepakat sekali dengan saya, sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apa masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Ya Pak, saya juga berencana bahwa saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan rapat dengan wali murid, yang mana di situ akan membahas bagaimana pentingnya sholat dan juga mengimbau kepada orang tua agar senantiasa memantau kegiatan anak-anaknya selama di rumah. Khususnya lagi agar senantiasa mengingatkan anak-anak itu ketika sekolah membawa peralatan sholat. Subhanallah, luar biasa sekali Bu. Ya, luar biasa sekali Pak. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu Bu. Alhamdulillah ya Pak. Syukurlah kalau begitu. Pak Dedi juga sudah setuju dengan rencana saya. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya galau dan bingung Pak dengan masalah ini. Selalu ada aja setiap harinya. Ya Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Ibu. Pada akhirnya Bu Fat ini sudah merasa lega. Ya terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kira-kira ada deadline-nya kapan akan dimulai? Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan. Ya. Alhamdulillah. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Fat butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Terkait masalah itu tentunya saya sangat membutuhkan dari kepala sekolah ya Pak, karena beliau itu sebagai penanggung jawab di sekolah dan juga rekan guru atau rekan wali kelasnya masing-masing kan harus mengingatkan gitu. Terus kemudian orang tua yang juga sangat perlu sekali dengan mendukung anak-anaknya, sehingga
kegiatan di sekolah, juga kegiatan di rumah itu berjalan dengan lancar. Dan tentunya dari murid itu sendiri sebagai pelaksananya. Selain itu, saya juga akan memantau perkembangan dari murid saya, dari memantau ibadah siswa, dan juga menghubungi orang tuanya tadi. Ide bagus sekali Pak tadi ya, luar biasa sekali. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga saya sekarang sudah merasa lega. Amin, amin ya rabbal alamin ya Bu, sama-sama. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya Pak ngobrol kita hari ini. Saya izin untuk mengakhirinya ya Pak. Ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan kita selalu menjadi guru yang didambakan oleh murid-murid kita. Ya Bu. Assalamualaikum Mbak Dedi. Ya Bu, semoga rencana Ibu sukses. Anak-anak selalu mendambakan gurunya ketika gurunya itu tidak ada. Baik Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Mbak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya baik Mbak Dedi, tadi saya sudah mengobservasi berjalannya coaching itu dengan lancar dengan Bu Fatimah. Luar biasa sekali ya, tahapan demi tahapan yang dijalankan mulai awal sampai akhir, poin-poinnya sudah jelas, sangat baik sekali ya Pak. Ya. Nah sebelum penutupan ya Pak Dedi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Pak. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Dedi? Baik, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching yang di situ dengan menggunakan alur tirta Bapak. Ya. Jadi poin-poinnya adalah di alur tirta ini yang pertama pastinya saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, rencana si coach ini apa, kemudian terakhir adalah tanggung jawab atau pelaksanaannya kapan. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Ya, baik sekali. Oke Pak Dedi. Menurut saya sebagai observer ya, tadi sesuai dengan apa yang Bapak Dedi sampaikan, jadi alur tirta ini sudah nampak jelas sekali ya, mulai tujuan sampai akhir. Ya. Terus kemudian Pak Dedi juga sudah menggali, memberikan pertanyaan berbobot pada Bu Fatimah, sehingga dapat menggali potensi-potensi coach yang mana di situ gunanya untuk menemukan solusi. Dan solusinya itu muncul dari coach. Saya lihat seperti itu, solusi yang disampaikan Bu Fatimah tadi luar biasa sekali ya Pak ya. Ya betul sangat luar biasa. Nah pertanyaan terakhir nih Pak Dedi ya. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Dedi berdasarkan melakukan coaching yang barusan tadi Pak? Baik, kedepannya Bapak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih lagi memahami proses-proses daripada coaching. Ya. Jadi sebisa mungkin saya itu terus belajar bagaimana menjadi coach dan coach yang menjadi coach yang baik intinya itu. Ya baik, terima kasih Pak. Itu merupakan suatu usaha dari Pak Dedi untuk memperbaiki agar lebih baik lagi. Baik. Mungkin itu cukup ya Pak Dedi. Dari saya sebagai observer, saya ucapkan terima kasih sudah berjalan dengan baik. Apabila saya memandu jalannya observasi ini tadi ada tindak tanduk yang kurang berkenan bagi Pak Dedi maupun coach Bu Fatimah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan semoga sukses dan lebih baik lagi. Saya akhiri ya Pak Dedi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.